Halo semua, selamat datang di Vinjuli. Untuk video kali ini saya mau update Windows di laptop jadul ini ya. Ini adalah laptop Lenovo ThinkPad serinya T495S. Ini yang slim ya, baterainya nggak ada copotan, dia baterainya di dalam. Dan ini sudah otomatis ya, tadi pagi otomatis ini mendownload Windowsnya kayak. Untuk video kali ini saya tidak akan edit, tidak akan saya skip, tidak akan saya ini ya ubah-ubah videonya, langsung saya upload. Ini benar-benar saya ingin mengupdate Windows 10 ke Windows 11. Jadi untuk yang sekarang itu laptop Lenovo yang menurut saya umurnya ini udah sangat tua, sangat pokoknya tua banget ya. Dia adalah Ryzen 5 Pro ya. Ini RAM-nya yang 16 GB. Nah, sekarang ini udah masuk di menu desktop. Sekarang saya akan langsung saja ini ya, Windows Update. Nah, ini udah tinggal di restart ya. Nggak kelihatan ya. Ini udah tinggal di restart. Saya akan coba restart. Bentar, saya cari titik yang bagusnya. Oke, ini udah ya. Tinggal di restart ya. Nah, ini udah saya restart. Saya tinggal menunggu aja ini. Mudah-mudahan bagus. Ini sebenarnya udah lama ya, udah lama saya tahu bahwasanya laptop jadul ini berkesempatan untuk menikmati Windows 11. Cuma saya agak ragu kemarin, jadi saya tanya lagi sama pemilik laptop ini atau waktu itu ya, di waktu saya beli. Ini setelah saya gunakan beberapa hari, tiba-tiba update otomatis terus semua sistem ya. Nah, sampai akhirnya ada Windows 11 gitu. Nah, saya tanyakan itu, ini kalau diupdate gimana Kak? Bisa nggak atau aman nggak? Ya, saya rasa sih kalau update ROM ya atau update booting itu menurut saya sih ya wajar sih ya, pasti bagus lah karena udah versi terbaru ya. Udah versi terbaru ya, layaknya handphone sih. Kalau handphone kan biasa update bisa sampai 3 sampai 5 kali. Nah, kalau laptop kan ya saya kurang tahu sih karena selama sekitar mulai dari tahun berapa ya saya main komputer. Mungkin sekitar tahun 2015 sampai sekarang itu kan saya menggunakan PC ya atau komputer. Cuma sekarang ya lagi pengen laptop gitu. Karena biasanya kan saya kalau nggak sempet megang PC, left ini keranjang ya, itu harus menggunakan laptop gitu. Jadi kan kalau laptop kan bisa saya bawa ke warung atau nongkrong, yang penting ada wifi publik, nah gitu kan bisa buat kerja gitu. Nah ini untungnya ada ini ya, spek dari Lenovo ThinkPad T95S ini. Speknya itu memang benar-benar mumpuni menurut saya. Memang benar-benar mumpuni, bisa menggunakan ini Windows 11 ya. Serinya 24H2 kalau nggak salah sih ya. Windows 11 24H2. Nah, di sini sementara ini update Android
22% ya. Ini benar-benar nggak saya tidak saya skip ya. Ini benar-benar nggak saya skip. Jadi sebelumnya itu udah saya cas dulu ya. 100% baterai untuk berjaga-jaga. Karena saya jarang banget sih update di laptop ya. Atau punya temen atau siapa suruh update itu jarang banget. Kalau di PC ya hampir mungkin bulan atau berapa bulan gitu pasti minta update karena saya kalau pakai alat-alat seperti ini kan harus online gitu. Harus online. Jadi kalau PC itu sering banget sih, sering banget. Ini ya mudah-mudahan sih nggak ini ya minta aktivasi Windows ya. Karena itu kan ya pasti buang duit lagi gitu. Ya ada sih cara lainnya gitu, ada sih. Kalau buang duit paling enggak ya mungkin kode aktivasinya aja kalau di online shop itu berapa ya harganya? 200.000 kayaknya ya. Tapi memang benar-benar untuk selamanya, selama nggak rusak Windowsnya gitu ya. Atau mungkin ya kalaupun rusak bisa digunakan lagi, kayaknya sih. Karena saya memang benar-benar nggak pernah beli yang namanya ini ya, yang namanya beli kode aktivasi gitu. Ya palingan pakai ini, pakai apa namanya? Jalan pintas gitu. Karena sekarang kan udah zaman canggih ya. Nah, ini udah mulai restart. Mudah-mudahan ringan sih ya. Ya ini nggak ini sih nggak saya buat main game nggak kok. Ini cuma saya buat untuk live saja, live ini, live keranjang gitu di TikTok. Karena lebih simple gitu karena ini kan speknya hampir sama dengan PC saya 16 GB terus SSD. Kalau di PC saya itu dia pakai M2 ya, M2 NVE. Terus bedanya itu kalau ini kan dia grafisnya itu apa ya, grafisnya itu Radeon Radeon HD atau apa gitu ini. Kalau di PC saya kan Sapphire RX ya, seri 560 kayaknya sih, seri 560 4 GB. Cuma saya lihat sih ya ini hampir setara banget sih dengan PC saya ya. Pakai main game emulator Android itu ya ringan juga sih ya, tergantung dari koneksi internet sih kalau emulator itu ya. Karena menurut saya sih lebih ke internetnya gitu. Nah, ini udah mulai working on updates. Please keep your computer on. Your computer may restart in few times. Jadi di sini saya tinggal menunggu beberapa menit ya. Ini maaf ya kalau durasinya panjang. Memang benar-benar ini nggak saya edit, nggak saya skip, nggak saya ini ya acak-acak ya. Pokoknya real apa adanya ini. Ini real apa adanya. Laptop jadul dari Windows 10 Home upgrade ke Windows 11, nggak tahu Pro atau apa ya. Yang penting Windows 11 HE24 H2. Ini agak hujan, ini ada percikannya. Duh, ini agak hujan karena saya di teras ini. Oke, ini tinggal menunggu. Mudah-mudahan cukup lah atau lebih baik ya. Mungkin teman-teman yang pengen beli juga ya laptop seperti ini. Ini kemarin saya dapat di harga 3.800.000 ya. RAM-nya 16 GB. ROM-nya saya minta yang 526 ya, yang 500 GB lah. Pokoknya setengah tera.
Terus pokoknya ya di sini ada segel, di bawah sini ada juga segelnya. Terus ini kalau untuk keseluruhan untuk IPS-nya atau panel LCD-nya ini saya mungkin ini udah pernah diganti ya, tapi dia kayak asli juga IPS kayaknya sih. Kalau untuk keseluruhan itu ya dia cuma lecet pemakaian. Yang penting kan saya beli itu fungsinya ya. Saya beli fungsinya. Ini untuk yang sekarang ini ada sidik jari, ada ini face unlock-nya juga. Pokoknya untuk fitur keamanan itu hampir kayak di handphone sih ini. Ada sidik jarinya, bisa face unlock, bisa kode. Nah, itu bisa ini semua ya. Bisa kita gunakan di pengaturan. Kalau untuk ketahanan baterai itu sebenarnya tergantung ya menurut saya. Tergantung. Kalau saya buat selain bukan untuk live, itu dia bisa bertahan ya sekitar 3 jam lebih. Kalau kayak nonton YouTube ya, karena YouTube kan pakai koneksi juga gitu, pakai wireless ya. Karena ini kan nggak ada RJ45-nya. Kalau mau pakai kabelan ya harus beli UTL gitu. Terus untuk casnya ini kan sudah ada 3 port ya, 2 port Type C dan juga yang satunya itu saya kurang tahu apa namanya. Yang penting dia sudah Thunderbolt ya. Thunderbolt itu kalau saya baca itu apa ya? Hmm, pengecasan bertenaga cepat gitu ya atau fast charging. Ini biar nggak dicas lewat Thunderbolt sih udah cepet sih menurut saya ya. Dari 15% baterai ke 100 itu kurang lebih sejam. Lebih sejam. Dia memang benar-benar cepet ya. Cuma di adaptor itu panas gitu. Bedanya di situ sih, cepet panas gitu. Kalau untuk mungkin pernah bertanya ya, atau mungkin orang yang pengen beli yang masih ragu gitu ya. Laptop ini kan speknya gahar ya. Ya menurut saya ini udah gahar. Itu cepet nggak panasnya? Ya kalau untuk soal itu panas ya panas sih, tapi tergantung untuk apa dulu gitu. Kalau dipakai live itu panas, cepat sekali panas. Dan ini laptop selama saya gunakan itu fan ini fan casingnya ya atau fan di dalam itu yang di bawah sini itu dia otomatis. Jadi kalau nggak panas dia kipasnya itu pelan. Tapi kalau panas dia kenceng gitu. Jadi meskipun kita install aplikasi atau kita setting di BIOS pengaturannya kipas apa ya itu nggak akan ngaruh karena laptop ini memang didesain kipasnya itu mengikuti atau otomatis ya kinerja yang kita pakai gitu. Aplikasi apa atau sedang apa gitu. Dia serba otomatis gitu. Dan untuk apa ya? Kelebihan lainnya saya rasa ini gambarnya ini udah lumayan bagus sih. Udah lumayan bagus ya untuk layar laptopnya ini. Apalagi kalau kita pas nonton YouTube gitu ya atau sosial media di sini terus brightness-nya ya sekitar 50% aja itu udah kita kayak nonton bisa 4K, bisa 4K. Ya, semua itu tergantung dari koneksi internet. Kalau koneksi internet kita cepat, kita nontonnya di resolusi tinggi, ya otomatis cepat panas. Panasnya itu di sini. Karena di sini lubang pembuangan hawa panasnya ya. Kalau di sini kan udah nggak ada lubang ini, udah nggak ada lubang apa namanya pembuangan ya. Dia kipasnya itu ada di sini. Terus untuk yang lain itu laptop ini menurut saya sih ya agak simple ya, simple. Ini bagusnya ini bisa dilurusin gitu, bisa digini. Nah ya, bisa rata gitu. Bagusnya sih. Ya.
Kalau yang seri yoga kan dia bisa dilipat ya. Nah, kalau ini cuma diginin aja gitu, diratain gitu. Nah, ini udah hampir ini ya, starting. Tinggal 3%, ini ternyata agak lama juga ya. Agak lama juga ini bottingnya. Jadi kalau semisal buat teman-teman yang pengen beli laptop jadul, entah itu Lenovo atau Dell atau HP yang mungkin harganya masih di bawah 4 juta atau 5 juta, dan untuk kebutuhan live streaming ya, sebenarnya sih ya merek apapun itu nggak masalah, yang penting RAM-nya itu harus 16 giga. Terus untuk CPU-nya minimal i5 atau Ryzen 5. Pokoknya harus i5 atau setara i5 gitu ya. Di atasnya lagi lebih bagus. Karena software live itu ya menurut saya berat. Karena beratnya itu sudah buka software, buka juga browser untuk memantau gitu. Jadi dua dua aplikasi ini harus terbuka bersamaan gitu. Kalau untuk kamera, saya rasa ini udah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan laptop. Dia nggak HD, mungkin bisa saya katakan sih dia resolusinya 480, 480 ya. Cuma dia sudah ada fitur face unlock-nya atau penguncian menggunakan wajah. Nah, ini kalau untuk keyboard dia lumayan silent ya, empuk. Kalau untuk apa ya yang lainnya, trackpadnya juga ya lumayan enak. Terus ini bobotnya kurang lebih sekiloan. Nah, ini udah di menit berapa ya? 18 menit ya. 18 menit. Ini sebelum saya update itu yang saya baca cuma apa ya? Bagian ini mesinnya aja sih. Windows 11 ini hanya untuk spesifikasi ini gitu. Nah, di situ saya baca, oh ini saya nggak terlalu peduli gitu ya, nggak terlalu peduli. Tiba-tiba muncul ini Windows 11 gitu. Udah secara otomatis mendownload sendiri, tinggal di restart gitu. Atau ini ya, atau update sendiri gitu seperti sekarang. Nah, ini udah lumayan di angka 10% ya. Di angka 10%. Nah, ini agak lama juga ini. Ini agak saya zoom dikit aja lah. Nah, biar kelihatan ya. Oke, tinggal 10%, ini udah hampir 20 menit ini. Ini nggak saya ini ya, nggak saya skip, nggak saya update, apa nggak saya edit. Pokoknya langsung saya upload entah berapa GB video ini. Yang penting saya upload aja. Daripada nanti ada yang ini gitu ya.
Mendingan saya bikin video dari awal sampai selesai, entah berapa menit durasinya, yang penting saya update. Nah, ini udah 10 menit, ini agak lama juga sih ya. Kalau untuk data-data kedepannya hilang apa enggaknya saya kurang tahu ya. Karena ini memang benar-benar real pertama kali saya mengupdate Windows ke 11 dari 10 Home. Windows 10 Home. Kalau Windowsnya dari si laptop Lenovo ini sepertinya memang masih original semua ya. Semuanya masih original. Windows 10 Home. Kalau untuk bootingnya sendiri ya saya punya sih, punya cadangannya ya. Saya punya Windows 10 juga yang versinya banyak ya, Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Basic, ada juga pokoknya satu boot itu ada semua di dalam. Karena PC saya ini kan kadang sering kena trojan gitu. Sering kena trojan ya, biasa lah ya. Orang suka otak-atik pasti kena aja. Nah, ini udah merangkak 11, 12. Ini kayaknya udah masuk ini beberapa file ya, penggantinya atau ini hasil rebuildnya. Ini saya kurang tahu juga sih ya. Apa ya, tampilannya kah atau yang berubah atau kinerjanya yang berubah saya kurang tahu. Nanti kalau udah selesai apa ya, saya gunakan gitu, ya mungkin baru saya buatkan lagi videonya ya apa aja yang berubah gitu. Ini udah mulai hangat kipasnya ya. Ini udah mulai hangat kipasnya, saya rasakan ini. Nah, dia artinya dia sudah masuk di ini, di SSD-nya ya, di sistem sama di CPU. Karena kipas ini gunanya sih untuk mendinginkan CPU menurut saya. Kan yang paling panas itu memang CPU sama GPU. Nah, ini udah hangat. Udah mulai hangat ini. Ya, ini hangat. Ya, tinggal tunggu saja dulu. Ini bener-bener nggak saya ini ya, nggak saya skip atau edit atau apalah. Yang penting ini harus sampai selesai. Nah, udah masuk ke 13%. Nah, langsung 25%. Dua puluh enam. Nah, ini udah mulai hangat ini bagian pembuangan angin keluarnya ya dari CPU atau mesin udah mulai hangat. Ya menurut saya sih kalau laptop dengan spek sudah i5 atau i7 apalagi RAM-nya udah di atas 16 GB ya atau 32 GB, itu kalau untuk dipakai kerja online kayak live itu menurut saya sih memang bener panas. Wajar sih panas. Karena ya
Ya, setahu saya sih seperti itu ya. Beda dengan PC ya. PC kan bisa kita pasangi kipas sampai 6 bahkan 8 supaya dingin terus. Oke, sambil menunggu saya mau masukin kendaraan motor dulu. Ya, 7%. Habis ini saya mau live. Biasa pekerjaan malam live karena dikasih amanah dari penjual ya. Karena banyak sampel yang diberikan kepada saya. Ya, tugas saya ya mempromosikan agar produknya itu bisa dilihat. Mudah-mudahan nggak lowbat aja ini.
Nah, ini benar-benar agak lama ya. Udah menyentuh 30 menit atau setengah jam. Mungkin ada juga yang pernah dengar atau lihat ya, laptop Lenovo seperti ini penyakitnya itu mati mendadak. Kalau menurut saya pribadi, selama tahu tentang komputer ya, itu sebenarnya kayak HP juga sih ya. Kalau perangkat seperti ini mati mendadak itu ada ada tiga penyebab menurut saya. Yang pertama, mungkin ada kayak gagal software gitu ya, atau aplikasinya itu ada yang rusak gitu, atau misalkan kayak backsektor gitu ya, itu harus di defrag, atau enggak di defrag ya dihapus atau diuninstall. Nah, terus yang kedua itu mungkin sudah lemah komponennya. Itu bisa juga karena yang namanya perangkat seperti ini kan jaminan dari pabrik itu kan cuma 5 tahun gitu. Wajar kalau sering sakit-sakitan gitu ya. Nah, terus yang ketiga, efek panas dan juga memori penuh. Nah, ini yang nomor tiga ini menurut saya paling banyak yang dilalaikan. Yang dilalaikan apalagi memori penuh. Sampai mau booting aja susah bernafas. Nah, menurut saya sih itu. Kalau panas perangkat seperti ini wajar. Karena speknya besar, mesinnya kecil, terus dipakai ini ya live apa atau main game panas ya itu karena ini kan dia kalau nggak salah sih cuma 4 core ya, 4 core itu kan sangat minim begitu, beda dengan HP ya. HP kan udah rata-rata 8 core, itu pun 8 core kalau tidak seimbang dengan RAM ataupun memori itu ya cepat panas juga sih, agak susah juga berjalan gitu. Jadi solusinya sih ya kalau yang punya laptop semahal apapun itu kalau panas ya harus ada kipas, harus ada kipas. Kalau saya pribadi sih biasanya ngasih kipasnya ini dari sini ya, karena lubangnya itu di sini, lubang pembuangannya. Jadi dikasih masuk lagi di sana nanti mental gitu ya, biar nyebar ke dalam gitu. Kalau di bagian kiri itu nggak ada lubang, ya ada sih lubang di sini ya, ada lubang cas, USB dan juga HDMI ya, tapi dia kayaknya mentok gitu. Nah, ini udah selesai kayaknya, tinggal ditunggu aja. Nah, ini udah masuk ya. Ya, insya Allah sih kalau nanti punya rezeki saya inilah beli lagi yang lebih baik ya. Pengennya sih Asus ROG. Asus ROG. Ya, dulu ada ya temen yang komputer ini dapat tawaran orang gitu. Mungkin memang benar-benar butuh dana, pengen pulang ke provinsinya ya, nggak punya duit. Dia jual Asus ROG-nya, semua lengkap, dos-dos apanya semua, cuma 5 juta. Bayangkan, 5 juta. Coba teman saya tuh inget saya, udah langsung saya bayar.
Sekarang Asus ROG aja paling murah 10 juta bekas sampai 15 juta tergantung dari tipenya ya. Kalau tipenya itu kan saya lihat banyak ya, ada yang strict, ada yang apa gitu, pokoknya banyak banget. Nah, di situ saya jujur sih agak kecewa gitu. Temen dikasih tawaran barang bagus, mahal, harganya 5 juta, tapi belum rezeki saya. Aduh, meskipun Asus ROG yang pengeluaran pertama itu lebih bagus ya menurut saya ya, lebih bandel karena ada tetangga saya yang bengkel motor ini ya, dia masih menggunakan itu sampai sekarang masih bagus saya lihat, nggak pakai kipas-kipasan apa enggak. Jadi semua data penjualannya itu ada di laptopnya itu, Asus ROG yang pertama warnanya silver abu-abu. Ya, ini setelah saya cek harganya awal dulu itu memang lebih 20 juta ya. Kalau sekarang ya paling tinggal 10 jutaan. Nah, ini bagus. Ini udah udah agak beda ya tulisannya ya. Udah agak ramping gitu. Kalau saya lihat ini, nah ini aja sampai sekarang udah 36 menit ya. 36 menit. Jujur sih ya, saya kalau nggak ngebet banget kerja live keranjang itu nggak bakalan beli seperti ini sih. Buat apa gitu? Karena kalau malam kan saya udah punya PC gitu. Ini udah restart ke berapa ya? Ketiga kali kayaknya ya. Ini udah restart ketiga kalinya. Mudah-mudahan ini berhasil normal ya. Nanti saya akan cek ini. Saya akan cek di Abot apakah ada perbedaannya ya. Oke, ini udah hampir ini selesai. Oh, masih mau lagi ya. Oh, dia cepat. Ini udah hampir selesai. Ini lebih udah 30 hampir 38 menit ya. Ini bener-bener nggak saya skip-skip ya, bosku. Supaya sama-sama tahu aja laptop jadul yang berkesempatan upgrade Windows ya 11 itu seperti apa ya. Ini sekarang udah saya tunjukkan, saya buat pengalaman sendiri, saya share kembali seperti ini ya hasilnya. Kalau kita beli laptop jadul Lenovo seri ThinkPad terus tipe seri T4 sekian gitu ya, nah seperti ini. Ini kalau kalau tidak salah yang ada port RJ45-nya itu jangan yang S. Ini kan 495S. Jadi yang 495 ini ya, 495 saja. Itu mungkin ada port ini, port RJ45-nya ya untuk ini kabelan langsung. Cuma ini bagusnya bisa kita koneksikan juga ya ke TV atau ke proyektor yang ada HDMI-nya. Nah, itu bisa karena di sini ada menu deteknya ya. Ya, sebenarnya sih ini laptop udah canggih ya karena ini katanya sih dulu itu harganya 20 jutaan gitu. Dulu itu harganya 20 jutaan atau berapa gitu katanya. Cuma mungkin stok di pabriknya itu numpuk ya. Terus banyak yang nggak keluar gitu, makanya dijual kayak apa ya?
barang bekas gitu. Karena ini kan umurnya udah lumayan lama sih menurut saya. Hari ini tanggal 18 kayaknya, 18 Maret 2025 ya. Nah, sekarang saya sedang upgrade Windows 10 Home ke Windows 11 24H2. Nah, kalau Windows 11 itu saya kurang tahu apakah ada juga ini ya, ada juga yang kayak Windows 10 ya, ada Home, ada Pro, ada Basic gitu ya. Ini saya kurang tahu karena saya memang benar-benar nggak tahu tentang komputer. Saya cuma pemakai, kalau ada kendala saya juga googling. Terus saya beli-beli barang seperti ini cuma fungsinya aja yang saya beli gitu, yang saya cari. Kalau untuk kondisi lecet atau enggaknya itu enggak masalah sih menurut saya. Karena dari dulu memang saya seperti itu, kalau beli barang bekas, selama masih ada fungsinya, harganya cocok saya beli. Biar lecetnya kayak gimana, yang penting fungsinya aja. Nah, ini udah di menit 41 ya. 41 menit rekaman video sudah di angka 91%. Ini tinggal sedikit lagi apakah dia lebih wow ya. Kalau saya lihat-lihat di internet itu tampilan dari Windows 11 itu dia menu text bar-nya itu di tengah gini ya. Tapi sebenarnya sih ya bisa juga sih Windows 10 ya agar di text bar ini di tengah semua gitu ya, bisa juga gitu. Karena itu pernah saya lakukan di PC saya. Cuma saya kurang nyaman aja gitu kalau di tengah gitu ya. Cuma Windows 11 itu saya nggak terlalu banyak tahu sih perbedaannya apa gitu ya. Tapi kalau banyak orang bilang sih ya perbedaannya cuma naik satu tingkat aja Windowsnya dari 10 ke 11. Nah, sekarang kan 2025 gitu. Kenapa nggak Windows 25 gitu ya? Ya kayaknya ini kayak HP Samsung gitu ya, Samsung S ya. Samsung S kan sudah ada tuh keluaran yang tahun sekarang ya, versi S25. Ya, kenapa nggak kayak itu gitu. Nah, ini udah selesai 100% plus white. Mungkin kayaknya ini udah mau masuk ya. Udah mau masuk di, ini keren. Tadi kayaknya nggak seperti ini ya kak ya. Ini sepertinya tadi nggak kayak gini lah. Ini jamnya ini tadi kayaknya di sini. Terus kayaknya nggak ada sidik jari saya lihat. Di sini sekarang ada sidik jarinya. Ini tanggal 18 ini ya. Ini tinggal di sidik jari. Ini sidik jarinya di sini. Nah, ini agak ramping ya tulisannya ya. Ini menurut saya keren ya, keren-keren. Mudah-mudahan sih ringan sih. Nah, ini seperti biasa ya, paduan-paduannya si apa namanya? Windows ya, ala-ala Windows ya seperti ini kalau awal-awal kayak selesai menginstal ya, install booting mirip banget ini. Cuma dia memang benar-benar birunya itu khas-khas Windows. Kalau biru Samsung itu dia agak cerah. Dia agak agak ada ininya ya, birunya ya, agak seperti ada visualnya. Ini keren banget ini. Nah, ini untuk kipas kipas atau kipas CPU-nya itu sudah mulai hangat sekali. Dan sini sudah saya rasakan hangatnya. Nah, ini flash cap your PC on plug in. Ini harus dicas katanya sih ya. Yang mudah-mudahan baterainya masih mampu ya. Karena memang sudah saya cas sebelum upgrade. Ini yang paling
ditakutin sih ya itu ya, kalau kita installnya itu PC tiba-tiba mati lampu gitu, aduh itu bener-bener dah. Kalau ya ini udah masuk, ini keren banget ini bener-bener Windows 11 ya, ala-ala Windows 11. Mana ini? Oh iya, ini udah masuk. Wah kan, ini text barnya di tengah nih, dia di tengah semua. Ini harusnya kan di sini ya, di sini untuk menu ininya ya. Ini kalau saya lihat ini semua yang ada di text barnya itu nggak ada yang hilang sama sekali. Ya, nggak ada sama sekali yang hilang. Nah, sekarang saya akan coba, bentar, ini agak loading. Dia di sini ada tambahan ini. Coba saya, ini kok belum bisa refresh ini. Dia keren ini anunya. Menunya keren. Coba saya langsung ke menu. Ya kan menunya langsung di tengah ya. Dan di sini ada nama akun saya, Microsoft. Untuk mematikannya di sini. Ini keren ini. Ini alnya di sini ya. Nah, di sini. Ini keren ini. Oke, sekarang saya langsung saja mau ke setting. Nah, ini settingnya keren nih. Dia agak ramping ya, agak ramping. Terus di sini ada koneksi internet, Windows update sekitar 45 menit yang lalu. Text bar langsung di sini, Bluetooth device kelihatan semua ya di menu home. Terus banyak ini, bagus banget loh ini. Nah, sekarang saya mau ke ini mana ya, sistem coba sistem. Terus hmm, kayak ini ya. Oh, ini ada developernya juga ya, kayak handphone. Coba saya ini dulu. Nah, ini abotnya. Nah, ini di sini hmm, Windows 11 Home tulisannya, versi 24H2. Installnya tanggal 18 bulan 3 2025. OS build-nya 26100 sekian. Terus untuk experience-nya itu Windows fitur experience pack 1000 titik sekian. Terus ini udah, ini untuk lisensinya saya kurang tahu. Nanti saya akan cek-cek dulu ya, atau saya tunggu-tunggu dulu. Sekarang saya akan coba cek di Windows update-nya. Nah, di sini untuk perubahannya itu sangat bagus banget ya. Bentar, saya kasih redup dulu. Nah, udah gini aja ya. Ini ada, ini lumayan bagus ya. Nah, sekarang saya akan coba bagian tim and liganya. Nah, di sini kita bisa ganti juga ya. Untuk bahasa, region juga, text to speech-nya juga. Terus gaming, ada tab gamingnya di sini. Ini sudah diringkas. Untuk game bar, capture sama game mode itu sudah diringkas ya. Jadi untuk menu Windows 11 ini dia langsung dirangkap semua ya. Jadi udah nggak bikin bingung gitu. Dan biasanya tuh agak di kotak-kotak gitu ya. Sekarang udah nggak ini lagi, udah nggak bikin bingung gitu. Untuk personalisasinya juga ini ada banyak perubahannya ya.
ada banyak perubahannya. Terus untuk fontnya juga ada semua, device useknya juga bisa kita lihat. Nah, di sini ini device useknya itu development tuh bisa di on kan, gamingnya juga, terus family, creativity, school, entertainment, business. Nah, di sini kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Untuk baterainya sendiri setelah dari 100% sampai selesai apa namanya, hmm, install atau masuk di desktop itu sekarang tinggal 75%, berarti baterai habis 25%. Nah, sekarang untuk bagian accessibility, nah di sini langsung diringkas juga ya. Ada vision, ada hearing, ada juga interaction ya. Terus ada juga AI control. Ini AI control ini ya, bisa di on kan. Ini saya kurang tahu apa. Terus di sini untuk aplikasi, nah ini aplikasinya udah diringkas juga ya. Ini lebih bener-bener keren banget. Ini ada install app, ada advanced app setting, default app, offline map, app for website, terus video playback, sama startup. Ini bener-bener keren bener. Untuk Bluetooth and device-nya itu diringkas juga. Di sini sudah semua diringkas juga ya. Mulai dari printer scanner, mobile device, kamera, mouse, touchpad, pen and Windows Link, autoplay, USB. Ini udah diringkas semua. Ini bener-bener keren banget. Nah, sekarang saya akan coba buka browser dan saya buka salah satu ini ya, browsernya untuk mengetahui kinerjanya. Oh iya, ini lumayan cepat ini. Lumayan cepat. Sekarang saya akan coba buka speed test ya. Apakah sudah ini ada let Windows and app access your location. Ini untuk mengakses lokasi ya. Sekarang saya akan coba buka speed test apakah, nah ini ringan juga ya. Tapi di sini kok jaringan saya Google ini, apa pakai ini, ada pakai apa ya? Pakai VPN enggak nih? Enggak kayaknya. Nah, sekarang saya akan coba cek hasilnya. Ini kok alamat IP komputer saya aneh ya. Wah, ini agak jaringan ini karena sekarang di tempat saya lagi ada banyak angin dan juga hujan. Nah, ini nggak muncul. Ini baru kena ini. Oh, ternyata agak ini ya, agak turun speednya karena 50 MB ini. Ya, yang penting ini udah keren sih. Nah, terus untuk yang lainnya, coba saya buka OBS, apakah dia berjalan normal juga ya. Dia agak lambat sekitar berapa detik ya, 5 detik kayaknya ya, sekitar 5 detik. Nah, di sini OBS-nya juga minta update. Nah, terus untuk bagian lainnya, tunggu dulu. Untuk bagian lainnya itu ini di sini. Notifnya itu ada di sebelah kiri ya. Kalau Windows 10 itu di sini. Tapi di sana ada juga saya lihat itu kayak gambar lonceng. Tapi di sini lebih lebih kelihatan gitu. Ada notif apa gitu. Coba saya buka ya. Nah, ini. Oh, ternyata berita. Di sini beritanya semua. Nah, ini beritanya semua di sini ya. Untuk gamenya juga ada di sini. Traffic. Nah, ini hampir semua berita update hari ini itu ada semua di sini. Ya.
Wah, berarti ini si Windows 11 ini memang benar-benar bikin kita ini ya nyaman ya. Ini sampai sampai apa namanya? Pokoknya banyak ini untuk website-websitenya dari Kompas TV atau Grid ID juga ya banyak. Terus untuk yang di searching itu dia seperti ini ya. Di searchingnya itu dia lebih ringkas juga. Di sini langsung disediakan game, terus travel, terus di sini ada yang trending share ya. Ada Sri Mulyani mundur, ada Mat Solar meninggal, pasar saham hari ini, Kim So Hyun, Nikita Mirzani di sini banyak. Terus untuk yang lainnya itu ada juga ya. Ini benar-benar keren banget. Tapi kalau tidak salah ini catatannya harus sudah masuk di akun Microsoft. Nah, sekarang saya akan coba buka emulator, apakah dia lambat ya. Nah, saya di sini emulator selalu menggunakan LD Player ya. Karena menurut saya LD Player itu di saya sendiri tuh cocok. Ya, bagus sih. Cuma kekurangannya satu. Tidak semua game itu bisa kita mainkan di LD Player. Kalau installnya itu bisa, kalau untuk memainkannya itu saya rasa nggak bisa gitu. Nah, oke, ini ternyata lumayan cepat ya, sekitar mungkin 10 detik ya. Sekitar 10 detik. Nah, terus untuk aplikasi lainnya, ini saya punya dua ya. Punya dua emulator. Ini yang paling ringan, yaitu Momo Player ya. Ini coba saya buka juga apakah dia loadingnya ini cepet ini. Nah, ini udah selesai sekitar 10 detik kayaknya. Nah, udah masuk. Ini cepet juga, berarti ringan. Terus saya akan coba cek ini berapa sih penyimpanan yang sudah terpakai gitu ya di sistem. Ini kan satu SSD ya, satu SSD dibagi dua gitu ya, dibagi dua oleh si pemilik toko dulu gitu. Jadi 5 5 giga lebih itu dibagi dua gitulah. Nah, sekarang saya akan coba cek. Nah, di sini untuk lokal disk C itu dia 190 giga ya, dan terisi 110 GB. Terus yang lokal disk D itu 281 GB, yang masih kosong 242 GB. Nah, untuk isi dari sistemnya itu hampir seperti biasa ya. Cuma ini tampilannya memang bener-bener bagus banget ini. Memang bener-bener bagus. Terus coba saya cek juga apa ya? Hmm, hmm, ini apa lagi nih? Microsoft Teams. Nah, ini yang harus kita cek ya. Last tip, finish step to chat, meet and explore community stroke tram, finish setup. Ini kayaknya untuk kebutuhan sosial media. Ya, kurang lebih. Oh iya, bentar. Ini bagian. Oh, sekarang untuk open terminalnya atau termuknya itu ada di sini. Ada di mouse kiri kanan ya. Sudah ada di sini semua. Cuma ini perbedaannya. Ada open termuknya di sini. Untuk personalisnya itu ya ini hampir seperti tadi ya. Nah, kurang lebih ini udah bagus banget. Mantap menurut saya. Untuk pembukaan aplikasinya lumayan cepat.
terus tampilannya bagus, terus ini hampir semua aplikasi itu nggak ada perubahan sama sekali. Oke, terima kasih banyak sudah mampir ya. Inilah video saya update Windows 10 Home ke Windows 11 Home ya, di laptop jadul Lenovo ThinkPad seri T495S. Terima kasih banyak, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.